Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid RK Segaran yang dimuliakan Allah, pada malam ini kami menyampaikan materi yang cukup bagus sehubungan dengan negara kita yang bineka ini dengan judul yang cukup perlu kita perjuangkan demi kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia. Adapun judul malam hari ini adalah membangun toleransi masyarakat yang plural. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang alhamdulillah hingga hari ini masih berkenan membuka hati kita untuk tetap senantiasa menerima iman dan Islam sebagai pedoman hidup kita. Mengingat sabda Rasulullah bahwa terdapat manusia yang paginya beriman, namun sore harinya iman itu lepas dari dirinya hingga ia berakhir dalam keadaan kafir. Karena itu kaum muslimin, kesyukuran terbesar di dalam kehidupan kita adalah Allah memilih kita menjadi orang yang berhak mendapatkan hidayah keimanan tersebut. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita doakan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh manusia yang tetap senantiasa istiqomah di jalan Islam, yaitu jalan perjuangan yang telah diperjuangkan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai warga negara Indonesia, fakta yang tak bisa lepas dari kehidupan sosial kita adalah kemajemukan, kebinekaan, dan plural yang ada di negeri kita ini. Berbagai macam suku, bahasa, dan ras menjadikan singgungan adat budaya tidak terelakkan di sekitar kita. Tentu dengan begitu, maka bagi siapa yang bisa menjaga keutuhan persatuan, keanekaragaman, bisa menjadi sumber kekuatan. Tetapi sebaliknya, bagi siapa yang tidak, maka persinggungan adat, budaya, dan agama akan menjadi sumber konflik di masyarakat. Perlu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah, beberapa hari-hari yang lampau, di negeri kita banyak kejadian di mana adanya kegiatan-kegiatan yang cukup meresahkan karena adanya SARA. Di dalam Al-Quran sendiri, persoalan keragaman telah jelas dinyatakan oleh Allah. Di antara ayat yang sering kita dengar terkait ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jamaah rahimatullah. Jika kita mau mendalami di atas kaum muslimin sekalian, maka akan ditemukan tuntunan bagi seorang muslim di dalam menghadapi kemajemukan, keanekaragaman, dan kemajemukan yang
Bhinneka ini. Dengan jelas ayat di atas menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia yang nantinya akan bersuku dan berbangsa yang berbeda. Sebagai contoh, negara kita, banyak suku bangsa dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke. Ada suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, dan sampai ke suku Papua. Ini sebagai contoh bahwa negara kita benar-benar bersuku-suku dan bersuku bangsa. Bahkan kaum muslimin sekalian, di ayat tersebut diperlihatkan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi perbedaan dan keanekaragaman tersebut. Hal itu dapat diketahui dari perkataan Inna akramakum adalah atakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kalimat tersebut selain menjadi sebuah pemberitaan atau pemberitahuan, juga menjadi sebuah dorongan di mana orang muslim harus menjadi orang yang bertakwa dalam keadaan sosial yang beraneka ragam. Dengan kata lain, ketakwaan adalah solusi terbaik menghadapi kemajemukan dan perbedaan. Mengapa demikian? Sebab orang bertakwa dalam konteks ayat tersebut, kaum muslimin sekalian memiliki dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, karena orang bertakwa adalah orang yang paling mampu dan bersedia untuk mematuhi aturan Allah, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyampaikan hukum Allah, menentukan keadilan sesuai aturan dan ukuran Allah. Kemudian keistimewaan yang kedua, karena orang Islam bertakwa adalah orang yang paling mampu menyikapi keanekaragaman dengan sikap yang tepat. Sebab di dalam Islam salah satu syarat agar menjadi bertakwa adalah bisa menghargai manusia dari berbagai macam perbedaan. Ketakwaan seseorang melahirkan toleransi dan kepedulian di dalam dirinya. Tepat sekali bahwa kita sebagai negara yang bhinneka juga tetap mengutamakan toleransi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadi wujud nyata dari sikap toleransi yang harus disampaikan oleh orang yang bertakwa. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat 10. Dinyatakan umat Islam harus mampu mengatasi konflik dan mendamaikan satu sama lainnya dengan asas persaudaraan. Dan pada ayat yang ke-11, Allah melarang orang mukmin mencela dan menjuluki dengan julukan yang tidak disukai oleh satu kelompok. Lalu pada ayat yang ke-12, Allah juga melarang umat muslim berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah pangkal kecelakaan yang besar. Di ayat yang sama, Allah juga melarang umat muslim mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Jika konsep toleransi terkandung dari ayat di atas dipatuhi oleh umat Islam, terkhusus kita di Indonesia ini, maka bukan menjadi hal yang mustahil jika Indonesia bisa muncul sebagai negara yang tingkat keadilan, keberadaban, dan kedamaian tertinggi dibanding negara-negara lain. Di samping itu, memang sudah menjadi kewajiban Muslim untuk selalu menebar kedamaian di mana-mana. Sehingga jika kita terdapat sekelompok orang yang melakukan tindak teror mengatasnamakan Islam, berarti itu adalah kesalahan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun kaum muslimin sekalian, selain toleransi dan kepedulian terhadap sesama yang harus kita junjung tinggi, tidak kalah pentingnya kita untuk menjaga akidah kita dan akidah saudara-saudara kita sesama umat muslim. Akidah ini adalah identitas kita sebagai orang Islam, dan bertoleransi bukan berarti menghilangkan akidah kita sebagai muslim.
Jika terdapat slogan bertoleransi dengan masyarakat semua agama benar, itu adalah toleransi yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Dalam hal akidah, Rasulullah SAW sangat keras dan tegas. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah selalu memerintahkan agar umat muslim memiliki ciri khas agar berbeda dengan orang selain muslim. Dalam persoalan agama juga, Rasulullah juga tidak segan-segan menyatakan, man tasabbaha bi qaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa mengikuti atau memirip-miripkan dirinya dengan suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Di dalam tafsir At-Tabari pernah diceritakan bahwa suatu ketika Nabi diminta oleh para pemuka Quraisy untuk mengusap Hajar Aswad sebagai wujud penghormatan atas Tuhan mereka setiap hendak melakukan ibadah di dekat Ka'bah. Dengan balasan dakwah Nabi tidak akan diganggu, bahkan dikatakan mereka akan mengikutinya juga. Tentu tawaran ini sangat menguntungkan untuk dakwah Islam ke depannya, sehingga hampir-hampir Rasulullah mau melakukannya. Tetapi Allah langsung menegur Nabi dengan menurunkan firman surat Al-Isra ayat 37 dan 35. Dari teguran tersebut kita dapat mengetahui hikmah di balik pelarangan tersebut. Di antaranya adalah meskipun persoalan tersebut secara kasat mata sepele, di mana Nabi Muhammad hanya mengusap patung di setiap beribadah di sekitar Ka'bah, tetapi akibatnya sangat besar dan bersinggungan dengan akidah. Nabi Muhammad sebagai panutan masyarakat Islam ketika itu tentu akan dilihat banyak pengikutnya. Dengan melihat perbuatan tersebut, jika Nabi mau melakukannya ketika itu, maka secara otomatis para sahabat akan berpikiran dan beranggapan bahwa Rasul telah diperbolehkan Allah untuk memperlonggar ibadah dan mengakui tuhan-tuhan berhala tersebut sebagai imbas dari beliau mengusap patung di sekitar Ka'bah setiap kali ibadah. Peristiwa itu tentu menjadi peringatan penting bagi kita Muslim Indonesia dengan banyak bersinggungan dengan adat, budaya, dan ritual ibadah agama lain. Kita harus lebih menjaga identitas agama kita. Satu contoh banyak sekali dalam kehidupan di masyarakat Indonesia dengan berbagai agama yang ibaratnya kalau kita sebagai muslim tidak hati-hati, kita akan terjerumus untuk mengikuti ibadah atau cara beribadah dari agama yang lain. Hadirin rahimatullah yang saya hormati. Sikap bersosial yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada kalam Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Firman Allah SWT yang baru saja kita simak bersama menampik kesan keliru tentang memusuhi non-muslim dari semua golongan. Melainkan ayat tersebut mengatakan prinsip dasar hubungan antara kaum muslim dan non-muslim dengan cara membangun sikap toleran. Demikian penjelasan Muhammad Qurasyab, seorang mufasir terkemuka di bumi Indonesia. Adapun ayat tersebut turun berkenaan dengan cerita Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anha yang ibunya berkunjung dan memberikan hadiah padanya. Tetapi ia menolak untuk menerimanya dengan alasan ibunya Qutailah masih dalam keyakinan yang musyrikah. Namun dengan sikap yang berbeda, Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk menyambut ibunya dan menerima hadiahnya. Kisah tersebut menginspirasi kita bahwa menjalin hubungan yang harmoni antara sesama maupun agama adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Dalam menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di dunia berdasarkan prinsip keadilan dan tenggang rasa. Said Qutb, pengarang kitab Fi
Zilal Al-Quran menjelaskan, sesungguhnya Islam adalah agama perdamaian, akidah kasih sayang, undang-undang yang bertujuan menaungi seluruh kawasan di bawah panjinya yang teduh dan indah bagi umatnya. Bermaksud membuktikan sistemnya dalam berkeinginan mengumpulkan umat manusia di bawah panji Islam dalam keadaan saling bersaudara, serta membangun sikap saling kenal mengenal dan menyintai satu sama lainnya. Dengan begitu, sebenarnya tidak ada aral melintang untuk menuju ke sana kecuali kejahatan para musuh-musuh Islam dan pengikut-pengikutnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fakta sejarah yang menunjukkan bahwa wilayah Islam yang terbentang kekuatannya di belahan timur hingga barat, yang pada saat itu pula masyarakatnya Islam hidup berdampingan dengan Muslim tetap aman dan damai sentosa. Tidak seorang Muslim pun yang melanggar hak atau kehormatan mereka. Juga tak seorang Muslim pun yang bersikap tamak dan merampas hak mereka. Oleh karenanya hal ini perlulah kita tanam dan aplikasikan dalam diri dan kehidupan setiap insan dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat Islam maupun bangsa Indonesia yang budiman. Jamaah rahimahullah, menghadapi perkembangan masyarakat yang terjadi semakin cepat disertai perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan bertingkat, maka semakin menambah pula mudahnya kontak yang tidak terbatas antar wilayah di dunia. Pada wacana kerukunan hidup antar umat beragama, muncul suatu istilah yang lahir pada zaman Orde Baru dengan tujuan terciptanya keamanan antar umat dan negara, yang kemudian dikenal dengan istilah Trikerukunan. Istilah tersebut menjelaskan dan mengatur tentang sikap kerukunan yang ada di Indonesia, yaitu kerukunan antar sesama umat beragama, kemudian kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah atau negara. Surat keputusan bersama tersebut merupakan usaha pemerintah dan bangsa Indonesia dalam menciptakan kerukunan demi terwujudnya hubungan harmoni antar agama. Dalam hal tersebut, Islam menjamin seluruh hak ahli zimah, orang yang mendapatkan perlindungan Islam, yang hidup di wilayah umat Islam termasuk di Indonesia, serta menjamin keamanan dan ketentraman hidup maupun hak-haknya. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan melalui sabdanya, yang artinya, barang siapa menjalimi seorang yang berada di bawah tanggungan perlindungan pemerintah Islam atau memberinya di luar kemampuan atau mengambil sesuatu hak mengambil sesuatu tanpa keikhlasan, aku adalah penentangnya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin yang berbahagia, hak ahli zimah yang paling utama di tangan masyarakat Islam adalah: satu, mendapatkan perlindungan jiwa. Kedua, mendapatkan perlindungan kehormatan dan harta. Dan yang ketiga, mendapatkan kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan segenap urusan-urusan perdata. Lalu bagaimana metode Islam membangun perdamaian demi terciptanya hubungan harmoni antara Muslim dan non-Muslim? Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan sesat. Karena itu, bagaimana barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada bul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Demikian penjelasan Allah demi menciptakan hubungan harmoni antara umat Islam dengan non-Muslim. Ayat tersebut turun dengan menceritakan kisah seorang wanita yang ditinggal mati anaknya. Ia pun bernadar
apabila anaknya hidup akan menjadikan Yahudi. Maka tatkala Bani Nadir diusir dari daerahnya, kemudian mereka orang-orang Ansor berkata, kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami. Lalu turunlah firman Allah tersebut. Ayat maupun kisah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa untuk menjalin hubungan yang harmoni dalam metode Islam tidak menggunakan cara-cara kekerasan, kebencian maupun intoleran. Melainkan Islam membebaskan kepada non-muslim untuk melaksanakan urusan dan haknya di dunia. Hal tersebut dimasukkan agar ketentraman dan kedamaian di dunia, khususnya di Indonesia, tetap terjaga. Persatuan dan kesejahteraan akan tercipta, rakyat pun akan hidup sejahtera. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya untuk menjaga hubungan harmoni antar umat muslim maupun non-muslim, cara yang Islam suguhkan adalah sikap saling bertoleransi antar sesama, sikap saling menghargai terhadap hak kebebasan beragama, dan menghormati segenap urusan mereka dalam hubungan perdata. Maka jikalau sikap tersebut dilaksanakan dengan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia, insya Allah hubungan harmoni akan tercipta, rakyat pun akan hidup bahagia dan sentosa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian jamaah Masjid RK Segaran yang dimuliakan Allah, materi yang kami sampaikan pada malam ini yang sangat bagus dalam rangka untuk kerukunan yang ada di bumi Nusantara yang tercipta ini. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, karena pada malam ini kami menyiapkan materi yang terakhir karena ada 6 jadwal dan ini jadwal yang terakhir yaitu jadwal yang ke-6. Maka pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada produser kajian di bulan Ramadan ini, baik kajian menjelang buka puasa maupun kajian di menjelang tarawih. Dan pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ikrar baik saya selaku pribadi, anggota masyarakat, dan dalam kelembagaan yang ada di Kampung Demani. Untuk itu kami akan menyampaikan ikrar. Dan kebetulan ikrar ini kami sampaikan dalam bahasa Jawa. Nggih kepareng matur dumateng warga Kampung Deman, wabil khusus warga RW 07 Tuin Takmir dan pengawasan Takmir RK Masjid RK Segaran, ingin sepisan kula badhe atur dumateng ngarsanipun ingkang kleres sepuh so ingkang kasepuhan. Kula ngaturaken sungkem pangabekti dumateng panjenengan. Dateng sesami kula ngaturaken salam taklim lan dumateng ingkang kleres enem kula ngaturaken sih katresnan so donga pangestu. Atur kaping kalih kula ngaturaken Sugeng Riyadi Fitri 1441 Hijriah. Kairing atur taqabbalu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wa faizin wal maqbulin. Atur kaping 3 kula ngaturaken sedaya kelepatan kula lamas tindak wiraos saklimah ingkang kasengaja so ingkang taksih batin ingkang sedaya wau boten pikantuk idining sari agami. Mugi-mugi panjenengan sedaya kersa paling pangapunten dumateng kula. Kosok wangsulipun mbok bilih panjenengan kagungan kelepatan dumateng kula. Kula lega lila caos pangapunten sedaya kelepatan panjenengan ingkang tumantuk dumateng kula. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi panuwun kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Lan kula matur mekaten amargi kados padatan pilih warga kita ngadani
sawalan sesaran wontenipun musibah pandemi Covid-19 mila kanthi menika kita ngaturaken kanthi medal WA utawi wonten ing kajian nika. Mekaten atur kawula wonten galap kangge atur saestu kula nyuwun lumutring samudra pangsami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.